menyapanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran ada pernyataan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ini pernyataan yang sangat luar biasa, tidak perlu ditakwil, tidak perlu kemampuan bahasa Arab yang terlalu tinggi. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Faman, barang siapa, syahida. Syahida itu artinya adalah menyaksikan. Minkumus syahra, ya, menyaksikan apa? Menyaksikan syahra. Syahra itu adalah bulan. Falyasumhu, maka laksanakan saum. Berdasarkan ayat itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang boleh melaksanakan saum adalah orang-orang yang sudah melihat bulan, yang sudah menyaksikan bulan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan, maka mereka hendaklah melaksanakan saum. Ini simetri dengan perintah Allah tentang saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan saum. Gitu. Sebagaimana yang sudah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat saum itu di satu ayat Allah mengatakan harus dengan iman. Itu syarat saum. Nah, ternyata syarat saum yang kedua di ayat lain adalah harus melihat bulan. Gitu. Nah, sekarang persoalannya adalah apa hubungannya iman dengan melihat bulan? Ya kan? Ini harus dipahami secara jernih, cerdas, agar kita bisa mendapatkan kesimpulan dari dua pernyataan yang berbeda yang seakan-akan memang berbeda. Jadi di satu ayat syaratnya saum itu adalah iman. Di ayat lain Allah menyatakan syarat saum itu adalah harus melihat bulan. Kata-katanya sederhana. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi orang itu kalau belum melihat bulan ya jangan saum. Nah, sekarang apa hubungannya melihat bulan dengan iman? Kalau melihat bulan yang biasa tentu saja tidak ada hubungannya dengan iman. Tapi kalau melihat bulan yang hakikat, melihat bulan yang sejati sebagaimana yang dinyatakan Nabi kepada para sahabat, ini hadisnya hadis sahih muttafaq alaih. Kelak kamu akan melihat Tuhanmu seperti kamu melihat bulan purnama. Ini muttafaq alaih, artinya hadis yang tidak perlu diragukan lagi. Dalam kumpulan hadis Bukhari Muslim itu adalah hadis nomor 2003. Jadi nomornya saya sebut supaya nanti kita kalau mencarinya mudah. Ini yang harus dipahami secara cerdas. Jadi ternyata syarat saum itu di satu sisi harus iman, di sisi lain harus melihat bulan. Jadi tidak ada kewajiban saum kalau belum melihat bulan. Makanya yang dihaikan hanya orang-orang yang beriman. Jadi kalau begitu tentu saja ada hubungan antara melihat bulan dengan iman.
merujuk kepada hadis Nabi yang mengatakan man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Nabi sendiri mengatakan, ya, orang-orang yang saum di bulan Ramadan itu harus dengan iman. Makanya orang yang saum dengan iman, gufirolahu ma taqaddama min dambik, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Makanya ada pernyataan, ya, sebagian dari bulan Ramadan adalah bulan ampunan, yang ujungnya itqum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Nah, bagi orang yang sudah bisa mengalami bagaimana menyaksikan bulan sejati di dalam dirinya, maka sebetulnya itulah orang-orang yang akan memahami perintah saum harus dilandasi dengan iman. Nah, saum yang semacam inilah yang akan mengantarkan hamba-hamba Allah menjadi orang yang bertakwa. Jadi banyak orang yang saum cuma sekedar menahan lapar dan dahaga, saum syariat, saum raga. Nah, tidak menyentuh pada wilayah jiwa, akibatnya saum yang semacam itu tidak akan pernah mengubah kesadaran. Nah, oleh karena itu beruntunglah mereka-mereka yang sudah bisa saum dengan iman, ya, karena sudah menyaksikan bulan. Walaupun bulan yang disaksikan pertama kali mungkin saja sabit dulu, ya, tetapi bulan sabit itu kemudian akan berubah menjadi purnama pada saatnya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan mengajak turun dulu ke bagian bawah. Kita lihat Quran surat Al-Baqarah mulai dari ayat 142. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk mengkajinya sampai ayat yang 158 tentang manasik haji. Nah, kenapa demikian? Karena ini penting untuk kita pahami dikaitkan dengan pemahaman kita tentang surat Al-Baqarah ayat 189 yang menyangkut bulan sabit. Saya akan bacakan sekali lagi. Mereka akan bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Nah, ternyata Allah menyatakan bulan sabit itu adalah tanda waktu bagi manusia dan tandanya haji. Oleh karena itu Allah menyatakan di ayat berikutnya, bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tapi kebajikan itulah kebajikan orang yang bertakwa. Lalu Allah menyatakan siapa orang yang bertakwa, yaitu mereka yang sudah bisa memasuki rumah dari pintu-pintunya. Itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ternyata memasuki rumah Allah yang sejati itu tidak ada jalan lain kecuali memasukinya dari pintu-pintu yang sudah disediakannya. Kalau memasukinya lewat jalan lain, dalam bahasa Quran lewat jalan belakang, maka itu bukanlah suatu kebajikan. Banyak orang yang merasa dirinya sudah memasuki rumah itu, tapi lewat jalan belakang. Kata Allah, bukanlah itu merupakan suatu kebajikan, karena kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yaitu orang yang memasuki bait itu dari pintu-pintunya. Itulah orang-orang yang beruntung. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan, saum itu untuk menghasilkan orang yang bertakwa. Saum itu syaratnya dua. Yang pertama harus iman, yang kedua harus melihat bulan. Sedangkan di ayat lain Allah menyatakan orang yang bertakwa itu adalah orang yang memasuki baitnya dari pintu-pintunya. Nah, ada lagi suatu hubungan kalau begitu. Jadi kalau begitu saum itu ada kaitan dengan memasuki rumah dari pintunya. Nah, kalau orang yang sudah bisa memasuki rumah lewat pintu itu, kemudian dia itu menghindarkan segala kehidupan-kehidupan yang bersifat duniawi, itulah saum yang sebenarnya. Itulah saum hakikat. Maka
orang yang saum seperti itu paling tidak dia akan menyaksikan bulan sabit paling tidak ya. Nah, syukur-syukur kalau menyaksikan purnama, syukur-syukur kalau menyaksikan 1000 bulan. Nah, itu namanya Lailatul Qadar. Jadi semua itu petanya menjadi amat jelas ya kalau kita membacanya secara komprehensif Al-Quran itu. Tapi kalau kita mengartikan takwa berdasarkan persepsi kita, mengartikan saum berdasarkan kebanyakan orang melakukannya, menterjemahkan Lailatul Qadar seperti orang memahaminya, tidak langsung kita tujukan pada Al-Quran, kita akan mendapatkan pemahaman yang parsial, artinya tidak menyeluruh. Jadi semakin kelihatan ya tautan konsep antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Nah, makanya kenapa saya bilang tadi mudah-mudahan kita bisa kupas dari ayat 142 sampai ayat 158, karena di ayat 158 itu murni cerita tentang manasik haji. Jadi ada hubungan ternyata saum dengan haji. Luar biasa sebetulnya. Baik, apa isi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 142? Isinya sebetulnya cerita tentang kiblat. Ya. Saya sering mengulang-ulang, kalau kita pergi umroh, pergi haji, maka ziarah di Madinah itu kan dimulai dengan ziarah di Masjid Quba. Nah, dari Masjid Quba kemudian kita menuju ke Jabal Uhud. Uhud itu dari Ahad. Ahad itu sebetulnya adalah 1. Nah, setelah dari Jabal Uhud kemudian kita menuju Qiblatain. Dari Qiblatain baru kita pulang menuju Madinah Al-Munawwar. Itu adalah suatu etape perjalanan ziarah yang diajarkan Rasulullah.